Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelistrikan dasar. Oh iya, jadi kedepannya saya akan menjelaskan materi-materi dalam seputar dunia pendidikan dan dunia otomotif, khususnya melalui media pembelajaran dengan PPT atau PowerPoint. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai kelistrikan dasar. Teman-teman untuk menontonnya sampai akhir dan jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, jadi apa sih itu listrik? Padahal setiap hari kita menggunakannya, entah itu kita gunakan sebagai mengisi ulang daya baterai, menghidupkan lampu, menghidupkan TV dan pokoknya yang lainnya lah. Apapun yang menggunakan listrik, karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya listrik, bahkan tiap menit. Apa sih kaitannya dengan otomotif? Jadi listrik dengan otomotif sangat berkaitan. Contohnya baterai pasti digunakan dalam kendaraan. Jadi kalau kendaraan tanpa baterai itu mungkin mustahil, karena begini, baterai digunakan dalam sistem kelistrikan kendaraan. Jadi memang benar-benar listrik itu perlu dan sangat penting di kendaraan. Oke, jadi kesimpulannya apa sih listrik? Jangan terburu dulu. Kita harus tahu dasarnya apa itu listrik dari sebelum listrik itu. Jadi seperti ini. Listrik dari struktur benda, entah itu benda. Jadi kita berbicara mengenai benda dalam bentuk cair, gas maupun padat. Dalam benda cair, gas dan padat itu ada strukturnya yang ada di dalamnya, yaitu atom. Atom itu bagian dari molekul. Ini dari beberapa referensi. Nah, jadi atom strukturnya seperti gambar pada layar. Jadi atom, elektron, proton, dan neutron. Elektron ada orbitnya. Jadi struktur benda itu terdiri dari macam-macam atau cukup banyak atomnya. Jadi listrik itu kita tahu bahwa dari dasarnya dari struktur atom ini. Jadi elektron itu ion negatif, proton itu ion positif, neutron itu netral. Kalau teman-teman mempelajari tentang fisika mungkin akan diperdalam lagi. Yang penting kita tahu bahwa dasarnya dari yang teman-teman lihat seperti ini. Oke, jadi kita tahu bahwa listrik jadi tadi atom, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa atom ini ada 3 di dalamnya, yaitu elektron, proton, dan neutron. Yang bergerak terus itu adalah elektron, yang diam, proton, dan neutron atau netral. Jadi elektron dia bergerak sesuai dengan orbitnya. Kita kembali ke slide-nya. Jadi ini. Jadi elektron dia yang bergerak, sedangkan proton dan neutron diam. Sehingga kita simpulkan bahwa listrik adalah pergerakan atau aliran elektron bebas dari satu atom ke atom lainnya. Jadi dia akan bergerak bebas elektron. Oke, mengenai listrik dasarnya, apabila masih kurang paham silahkan tulis di komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke, kita lanjutkan di ini macam-macam listrik.
Jadi listrik itu dibagi dua, ada listrik statis dan listrik dinamis. Nah, ini yang menarik. Listrik statis, ketika kita berbicara listrik statis, kita bisa contohkan pada batang kaca dan kain sutra. Terlihat pada gambar di layar bahwa batang kaca dan kain sutra digosok-gosok, maka hasilnya batang kaca ini akan bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Yang muatan positif ini tidak akan bisa bergerak, atau ion positif ini tidak akan bisa bergerak, dan elektronnya pun juga karena dia statis. Namanya statis itu diam, jika listrik ini diam. Padahal kita tahu bahwa listrik, yang namanya listrik, pasti kita kalau menyentuh pasti akan terasa terstrom. Tetapi kalau listrik statis ini tidak, karena listrik statis ini listrik yang diam, sifatnya diam. Tuh. Kemudian yang dinamis. Nah, ini listrik dinamis juga dibagi menjadi dua, yaitu AC dan DC. Untuk yang AC apa sih listrik dinamis AC? Jadi AC itu singkatan dari alternating current atau arus listrik bolak-balik. Jadi contohnya seperti generator, listrik PLN, dan lain sebagainya. Biasanya di peralatan-peralatan yang menggunakan perangkat listrik AC, sedangkan yang DC itu direct current. AC alternating current, DC direct current. Kalau direct current, listrik searah, ada positif, ada negatif. Jadi ini baterai, ini yang akan kita pelajari dalam bidang otomotif. Untuk lebih jelasnya, kita bahas lagi AC dan DC. Jadi listrik arus searah itu atau DC atau direct current, ini jika dilihat grafiknya, dia akan searah, positif searah, dan negatif juga akan searah. Jadi begitu. Jadi arus atau listrik arus searah ini seperti baterai, batu baterai, aki, kemudian baterai handphone, baterai yang dibuat untuk dipakai seperti remote TV dan remote AC dan lain sebagainya. Jadi listrik arus searah itu seperti itu. Jadi ada kutub positif maupun negatif. Oke. Listrik arus searah ini sangat penting di kendaraan, karena di kendaraan semuanya bahkan seluruhnya menggunakan arusnya arus searah, karena memang komponennya didesain seperti itu dan untuk menghindari bahaya terstrom. Nah, ini yang menarik antara listrik arus searah dan listrik arus bolak-balik. Jadi kalau listrik bolak-balik itu jika kita menyentuhnya akan terasa terstrom kan. Kebalikan dari arus searah, kalau searah tidak terstrom. Sehingga kalau kita di logika saja, arus bolak-balik jika dipasangkan atau diaplikasikan ke kendaraan, bisa dibayangkan mestinya bahayanya akan lebih tinggi daripada menggunakan arus searah. Jadi begitu. Oke, kita lanjut di arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik itu kurva atau grafiknya ini ada 0, positif dan negatif. Nah, ini ada bukit, ada lembahnya, bukit, begitu. Jadi arus bolak-balik dia akan positif 1, 0, negatif 1, positif 1, 0, dan begitu seterusnya, karena arus bolak-balik ini. Kalau di PLN ini itu seperti ini. Jadi grafiknya menggunakan grafik seperti ini. Oke, jadi kemudian ini yang terakhir ini. Jadi yang terakhir ini teori aliran arus. Teori aliran arus ini ada dua,
Yang pertama, teori aliran arus secara konvensional dan aliran arus elektron. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Jadi, teori aliran arus konvensional bahwa arus mengalir dari positif ke negatif melalui beban. Kalau yang aliran arus elektron itu negatif ke beban positif. Jadi kedua-duanya ini memang sudah teorinya. Sehingga kalau ada yang mengatakan teori aliran arus itu positif ke negatif, benar. Kemudian ada yang aliran arusnya dari teori elektron, itu benar. Silakan kita yang bagaimana. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan atau masih ada beberapa hal yang belum jelas, silakan ditanyakan, diketik melalui kolom komentar. Saya tunggu di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab. Sekian dari saya. Apabila ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.